Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu masih diberi kepercayaan. Kami percaya dengan kesaksian dan firman akan semakin mendongkrak iman kami, semakin naik Tuhan. Semakin kami melihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran masalah. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, saya mau khotbah hari ini tentang be strong. Wah, ya, kita semua hari-hari ini dituntut Tuhan itu untuk kembali kuat. Kita nggak bisa. Hari ini mental pemenang itu apa? Kalau menurut saya selalu berkata gini, yang terbaik itu sudah aku terima. Kenapa? Karena Yesusku yang aku punya itu selalu yang terbaik. Yang terbesar itu sudah aku terima. Kenapa? Karena Yesus yang ada di pihakku itu Yesus yang terbesar, Tuhan yang terbesar. Yang terhebat dalam hidupku itu sudah aku terima. Kenapa? Karena Tuhan yang terhebat, tidak ada yang mengalahkan, itu berpihak kepadaku. Nah, ketika mental kita dibangun hari-hari ini, yuk kita lihat gimana sih Bu Eli orang yang kuat. Kita baca dulu di 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1 ya. Saya minta maaf kadang-kadang tulisan note saya, tangan ini sudah benar tapi mungkin ketiknya salah. Seperti khotbah kapan hari Selasa kemarin itu Yohanes 16 bukan Yohanes 6 ya. Jadi banyak yang tanya kok enggak ada ayatnya ya, kurang 1 ya. Yuk baca 2 Timotius 2 ayat 1. Siapakah orang yang kuat? Lihat ya, sebab siapakah orang yang kuat? Sebab itu anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lihat ya, perintah daripada firman Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita berpikir kita kuat, kalau kita hari ini sehat, kita kuat. Tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, kita semua ini kuat loh saudara. Ya, bukan karena kita banyak makan vitamin sehingga kita kuat. Hari ini siapa orang yang kuat? Yaitu orang yang tinggal di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Seburuk apapun masalah saudara, saudara pasti kuat karena saudara tahu hidup ini ada yang namanya kasih karunia. Itu sebabnya orang yang kuat 3 hal, yaitu orang yang mampu mengatasi kegagalan. Ya, quote-nya bisa dibuka. Yang pertama adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, siapa orang yang kuat? Yaitu orang yang mampu mengatasi kepahitan. Yang ketiga, orang yang kuat itu orang yang mampu mengatasi kehilangan. Hari ini 3 hal ini terjadi di masa-masa yang tersukar ya. Itu ada banyak orang stres, depresi. Karena apa? Karena mereka tidak mampu mengatasi kegagalan yang terjadi. Hari ini banyak orang gagal itu habis-habisan. Ya, banyak orang yang mengalami kepahitan di masa yang makin jahat hari ini juga luar biasa. Dan banyak orang yang mengalami kehilangan, baik itu kehilangan saudara yang meninggal karena pandemi ini, juga kehilangan harta benda, kehilangan penghasilan. Itu luar biasa hari-hari ini. Makanya ketika kita sadar bahwa yang menyertai kita, yaitu yang terhebat, terbesar, terkuat, saudara dan saya hari ini pastikan kita pasti jadi orang yang mampu untuk keluar dari semua kegagalan, kepahitan, dan kehilangan. Itu sebabnya hari ini be strong. Kita hari ini nggak mungkin hidup di dalam keterpurukan. Daripada terus belajar untuk khawatir, alangkah jauh lebih baiknya di dalam hidup saudara dan saya hari ini belajarlah untuk menjadi kuat dan percaya. Ketika kita menjadi kuat,
karena kita sadar siapa yang menyertai saudara dan saya. Yuk, kenapa kita harus hari-hari ini menjadi orang yang kuat, ya? Yuk kita baca Mazmur 94, ya. Saudara tahu di dalam hidup ini ada kasih karunia di mana saudara dan saya punya Tuhan, yaitu sebagai apa? Sebagai kota benteng, Allahku, kota keselamatan, gunung batu, dan perlindungan saudara. Yuk kita baca Mazmur 94 ayat 14 sampai 15 terlebih dahulu. Sebab Tuhan, ini lihat ya, be strong. Kita harus kuat seburuk apapun keadaan hidupmu. Walaupun terlihat hari ini Tuhan diam, Tuhan tertidur, Tuhan tidak melakukan sesuatu, sepertinya keadaanmu diizinkan mengalami lembah yang makin kelam. Rasanya mau bernafas makin sulit. Yuk, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri. Tidak akan ditinggalkannya. Luar biasa, saudara ya. Jadilah kuat. Yang ke-15. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Lihat ayat ke-22-nya. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allahku, dan gunung batu perlindunganku. Hari ini kalau saudara mau jadi kuat, kita semua hidup di dalam kasih karunia. Dan saudara tahu, yang menyertai saudara, kenapa saya bilang tadi terhebat, terkuat, ya, terbaik. Kenapa? Karena ketika kita hari ini menjadikan Tuhan sebagai kota benteng, menjadikan Tuhan gunung batu, menjadikan Tuhan keselamatan, dan saudara mengandalkan Tuhan yang hari ini, walaupun diizinkan saudara mengalami hal seperti jet coaster, saudara tetap kuat. Saudara tetaplah jadi tenang hari-hari ini. Percayalah, kalau dia kota benteng, dia gunung batu dan keselamatan dalam hidup saudara. Apa yang tidak bisa dia ubah dalam hidup saudara? Mau masalahmu hari ini buktinya nol, seperti khotbah saya, Daud di Siklak, semua Lazarus bukan hanya sudah mati, tapi busuk sudahan. Apakah Tuhan terlambat ketika kita menjadikan Tuhan gunung batu, kota benteng, dan keselamatan? Maka kita percaya hidup kita di tengah masa sukar, kita tetap akan hidup di dalam pemeliharaannya. Tadi saya sempat perawatan ya, karena ada waktu, saya tadi sempat perawatan rambut ya, perawatan ini saya, dan yang Mbak yang merawat saya cerita-cerita sambil ngobrol, dia bilang gini, Bu Eli, karena dia dengar saya konselingi beberapa ibu yang nangis-nangis, dia bilang gini, aduh Bu Eli, saya itu kalau dengar miris ya, banyak ibu-ibu yang disakiti. Bu Eli tahu, ternyata Bu Eli, masa-masa gini ini ya susah loh Bu Eli. Saya ini kan juga lagi melayani banyak customer. Salah beberapa orang customer saya yang setia itu pelakor semua, yang ambil suami orang, Bu Eli. Tapi hari ini mereka juga hidupnya susah loh Bu Eli. Kok bisa? Iya, mereka curhat juga. Aduh Mbak, saya ditinggal sama koko saya karena koko saya bangkrut di masa pandemi ini, bangkrut. Jadi mereka juga ngalami dampak kena daripada masa pandemi, mereka ditinggal sama koko-koko. Makanya dia bilang gini, loh Bu Eli, bukannya pandemi ini banyak orang yang sudah ditinggalkan kok Bu Eli. Kok masih banyak perselingkuhan? Dan yang luar biasa Mbak itu cerita gini, Bu Eli tahu, ini satu kehidupan yang saya lihat nyata. Orang-orang wanita seperti itu hidupnya tidak pernah damai. Mereka tidak punya pegangan hidup. Bu Eli tahu, saya sampai menasehati mereka. Mereka bilang ini, Mbak, kamu tahu aku bisa menggait
kokoku bisa menggait suami orang, itu karena Mbak tahu, aku ini punya susu, dia bilang gitu. Dan zaman sekarang susu itu dipakai, itu tidak perlu pantang apa-apa Mbak. Cuma didoakan ritual setiap hari apa harus ada doanya. Dan dia bilang ritual pasang susu itu gampang sekarang. Cuman ambil satu apa ditempel gini sama yang pasang, tidak usah ngapa-ngapain, tidak ada anti makan apapun, mereka sudah bisa menggait. Dia bilang ini, kalau tidak ada susu, saya tidak punya kekuatan untuk menang atas istrinya. Makanya ketika susu itu dipasang dan setiap kali saya harus melakukan 1 minggu ritual 2 kali, baru yang namanya suami orang itu tergila-gila sama saya. Dan hari ini karena memang masa sulit, saudara tahu, makanya orang-orang pelakor itu nggak pernah bisa tahan lama kalau sudah nggak ada duit. Ditanya, lah Mbak kenapa kok ninggalin Koko? Ya karena Koko sudah bokek, nggak ada uang, abang nggak sayang. Saudara lihat ya, jadi hari-hari ini yuk kita semua anak Tuhan, jangan lihat keadaan apapun. Kita yang hidup benar, kita dipelihara Tuhan. Saudara lihat ya, banyak wanita-wanita tobat yang hari ini juga mengalami masa yang sulit. Kesukaran bukan hanya terjadi buat segelintir orang, tapi semua aspek lagi ngalami. Makanya hari ini kalau kita jadi anak Tuhan, kita punya gunung batu. Yuk kita lihat bagaimana be strong, kita jadilah kuat. Kenapa saudara? 3 alasan ini yang membuat saudara hari ini tidak akan lagi nangis. Tidak akan lagi punya rasa takut. Walaupun ada yang jatuh tempo. Walaupun engkau melihat keadaan hidupmu hari ini semakin gelap. Hari ini jadikan firman Tuhan malam ini menjadi rema buat saudara dan saya. Yang pertama, karena Tuhan itu tidak akan membuang umatnya. Tuhan sang gunung batu keselamatan kota benteng itu berjanji. Dia tidak akan pernah membuang umatnya. Yang kedua, yaitu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Apakah di tengah keadaan tokomu yang pailit, suamimu yang meninggalkan saudara hari ini, Tuhan itu tidak ada saudara. Tuhan tetap dekat. Posisi Tuhan sebagai gunung batu, sebagai kota benteng, perlindungan dia tidak pernah berubah posisi. Apakah ketika engkau hari ini dipermalukan dengan pelakor pihak ketiga, seolah-olah pihak ketiga bisa menang di atas angin, apakah Tuhan meninggalkan saudara? Oh enggak saudara. Percayalah malam ini 3 hal. Yang ketiga, Tuhan adil di dalam segala jalannya. Waktu saya dapat firman ini, saya bilang sama Tuhan, memang tidak ada Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita selain Tuhan Yesus. Karena dia sudah menggaransi hidup saudara di tengah masa tersulit. Kita makin jauh dari Tuhan. Siapa yang bisa melindungi, yang menjadi kota benteng, yang menjadi perlindungan keselamatan saudara? Luar biasa loh saudara. Kita nempel aja sama kota benteng, kita nempel sama sumber perlindungan, kita nempel sama keselamatan. Hidup kita jamin aman enggak? Kalau ada yang namanya kota benteng, ada yang namanya kota perlindungan, keselamatan, ini aman. Kita ini dibentengi, kita ini dilindungi, dipagari dengan kuasanya yang tidak terbatas. Sampai kita menuju pulang ke rumah Bapak, dijamin selamat. Asal kita hari-hari ini hiduplah benar-benar takut akan Tuhan. Saudara, 3 hal yang akan saya bahas. Yuk, bagaimana Tuhan tidak akan membuang umat. Seperti kesaksian Ibu NN tadi, kalau dia berani bayar harga, memang bonyok saudara ya. Saya juga dengar suaminya juga mulai pelayanan ya. Saya percaya bahwa Bu NN semakin dekat sama Tuhan, semakin punya hubungan intim, dia akan tahu kemana arah Tuhan akan bawa pernikahan ini ya. Kita percaya bahwa hari ini kita buka, kalau Tuhan tidak akan membuang saudara dan saya, pastikan masa yang tersulit bukan karena saudara dibuang,
Saudara tidak pernah dibuang, saudara. Walaupun dunia ini arahnya menuju dilenyapkan, orang-orang dunia pada kalang kabut, kacau balau, panik, saudara tidak akan pernah dibuang sebagai umatnya. Yuk kita baca, kita buka ayat perbandingannya. Ratapan 3 ayat 31 sampai 33 ya. Jadi pastikan hari ini be strong. Kalau iblis mulai datang dengan banyak intimidasi, bukti hutangmu, bukti suamimu selingkuh, bukti toko, bukti penghasilanmu mulai hari ini kau di PHK, katakan dalam hatimu, be strong, tetap kuat, jadilah kuat. Aku punya Tuhan segalanya. Dialah kota bentengku, dialah kubu keselamatanku, dialah perlindunganku yang teguh. Yuk kita baca, karena tidak untuk selama-lamanya. Lihat ya, ada kata tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ke-32, karena walau ia mendatangkan susah. Hari ini ada banyak orang susah. Susah yang diizinkan Tuhan itu masih jauh lebih enak, saudara, daripada susah akibat dosa. Ingat ya, saudara, susah yang diizinkan Tuhan karena saudara dan saya dimurnikan sebagai orang benar, itu jauh lebih enak daripada saudara susah akibat dosa. Kalau Tuhan mendatangkan susah, ini kata-kata berikutnya, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Luar biasa, saudara. Waktu saya baca firman ini, saya bilang ini, aduh luar biasa. Ternyata kalau proses penundaan suami saya masih selingkuh, mungkin penundaan keuanganmu masih makin minus-minus, ternyata susahnya orang benar itu diikuti dengan kasih sayangnya menurut kebesaran. Saudara tahu, cintanya Tuhan itu seluas samudra. Betapa lebar, panjang, ya, dalam kasih Kristus. Bayangkan saudara, kalau saudara bayangkan kasih Tuhan, waktu kita berdosa saja, dia rela mati loh buat saudara. Bayangkan saudara, apalagi kalau hari ini saudara berusaha kejar hidup orang benar. Kita ini tidak bisa menghentikan kasih Tuhan. Dunia ini pelakor, keuanganmu tidak ada. Nanti kita bahas ayatnya. Yang berikutnya, lihat ya. Karena tidak dengan rela hati. Tuhan itu sebenarnya rela enggak sih saudara jalani dapur api, dimurnikan lewat penderitaan? Enggak rela saudara. Tapi dia tahu ini harus terjadi supaya hidupmu dimurnikan secara roh. Karena nanti kalau kita balik ke rumah Bapak, kita tidak boleh bawa daging. Yang Tuhan mau kehidupan kita statusnya yaitu manusia roh. Makanya saya melatih ibu-ibu yang lagi konseling sama saya, menghadapi siapapun yang menyakiti hidup. Jadikan gaya hidup di bumi sudah seperti di surga. Apa Bu Eli yang harus saya lakukan? Saudara tidak boleh sakit hati. Saudara tidak boleh marah. Itu manusia daging. Mulai hari ini, walaupun engkau belum di surga, tapi kita sudah harus melatih gaya hidup surga. Kenapa? Karena kita bakal tinggal selama-lamanya. Dan syarat untuk bertemu Bapa, yaitu hidup dalam kekudusan dan manusia roh. Jadi hari ini saya pun juga melatih. Menghadapi segala sesuatu, selalu saya bilang gini, saya sudah jadi manusia roh. Kamu mau maki saya? Nggak bakal saya mau maki kamu. Kenapa? Karena saya sudah nggak mau hidupkan daging saya. Kalau saya menghidupkan manusia roh saya, itu berarti saya menghadapi maki-maki. Harus dengan apa rohnya? Lemah lembut, rendah hati. Walaupun dikatai goblok, bodoh, orang rendah hati itu gimana saudara? Nggak akan balas. Walaupun mungkin ada kata-kata hinaan, dia bilang kamu matamu buta dimanapun. Yang namanya manusia roh itu akan hidup hari ini menghadapi orang-orang yang jahat. Kita mau menghadapi dengan manusia roh. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kita percaya Tuhan itu hatinya tidak tega saudara. Tapi dia harus tega-tegakan saudara ngalami dapur api.
supaya hidup manusia rohmu hari-hari ini benar-benar hidup, saudara. Kita tidak bisa main-main, kita tidak tahu rapture kapan. Kalau manusia rohmu tidak mulai dilatih, percayalah saudara, tidak akan di rapture, saudara. Daging tidak akan pernah mendapat tempat dalam kerajaan surga. Yang ke-33, karena berikutnya 36, atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. 3 hal hari ini kalau Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Yang pertama yaitu Tuhan menyayangi kita menurut kebesaran kasih-Nya. Tenang, makanya jadilah kuat. Saudara, di tengah masa sukar, saudara perlu tahu kasih Tuhan itu Roma 8 ayat 35 yang berkata seperti ini, tidak usah buka, saya yang baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Saudara dan saya hari ini hiduplah sebagai anak Tuhan yang sadar. Sesusah-susahnya hidupku, seminim-minimnya keuanganku, tetap ada kebesaran kasih Tuhan yang tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya. Artinya, saudara hari ini, walaupun engkau diizinkan belum melihat jalan keluar, hidupmu pasti aman. Ketika engkau kuat, ketika engkau sadar kebesaran kasih Tuhan itu seluas samudra. Yeremia 31 ayat 3 yang berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Lihat ya saudara, sudah kebesaran kasih-Nya tidak terbatas. Dia pun mempunyai kasih yang kekal, yang akan dilanjutkan hari-hari ini, kasih setianya. Di tengah masa sukar, apakah Tuhan tidak melanjutkan? Itu sebabnya di tengah masa susah, yuk hari ini katakan buat jiwa saudara, jadilah kuat Eli, jadilah kuat. Percayalah kasih Tuhan seluas samudra itu tidak akan pernah bisa memisahkan dari semua kesusahanmu. Hari ini Dia punya kasih yang kekal, yang tidak bisa dihalangi oleh penderitaan, pandemi, krisis, pelakor, semua masalah apapun, kasih Tuhan, kebesarannya tidak akan pernah berlalu atas hidupmu. Bahkan itu kekal nilainya. Amin, saudara. Jadi kalau sudah mulai diintimidasi iblis, ngomong, kuat Eli, kebesaran kasih Tuhan besar. Yang kedua, yuk kita lihat. Tuhan tidak rela hati menindas, merisaukan. Kalau tidak rela, berarti itu selamanya atau sesaat. Saudara pikir, kalau tidak rela, berarti itu hanya sesaat sakit, tapi selamanya bahagia. Makanya Tuhan jauh lebih baik di dunia ini saudara dihajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Berbahagialah engkau jika kuhajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Kenapa? Karena hari ini hanya sesaat hajarannya, tapi kebahagiaan yang sudah disediakan selamanya. Tuhan tuh tidak rela, cuman sesaat. Katakan buat diri saudara, jadilah kuat, cuman sesaat tidak selamanya. Yang selamanya selalu kebahagiaan. Yang ketiga, Tuhan melihat ketidakadilan. Itu pasal 36 tadi. Yang berkata apa tadi pasal 36? Tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. Hari ini kalau ada ketidakadilan, mungkin saudara lihat orang dunia yang jahat hidupnya kaya, sementara saudara jadi orang benar hidupnya bercucuran air mata. Itu pun tetap di dalam pemandangan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan itu melihat ketidakadilan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar 24 jam. Jadi jangan takut hari ini kalau posisimu di bawah itu hanya sesaat. Karena ketika Dia hari ini melihat kehidupan saudara, menderita,
sekalipun karena hari ini engkau bertahan untuk dimurnikan, suatu kali keadilan Tuhan itu pasti terjadi di balik ketidakadilan. Itu yang pertama. Yuk kita lihat bagaimana hari ini engkau harus jadilah kuat, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Yuk baca Yesaya 54 ayat 7. Percayalah semuanya juga. Kalau ditinggalkan hanya sesaat. Lihat ya, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Jadi hari ini jangan mikir Tuhan itu meninggalkan, enggak. Berbicara kasih sayang lagi yang besar, aku ambil engkau kembali. Sekali kita miliknya Yesus, tidak ada satupun kuasa yang bisa merebut saudara dan saya dari kebesaran kasih-Nya. Dia akan ambil kembali saudara. Dia akan bawa saudara hidup di dalam satu kekekalan kebahagiaan selamanya. Yuk kita lihat Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Satu ayat lagi kita selesai ya. Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Lihat ya, hari ini jangan takut, jangan tawar hati. Siapa yang lagi low bad, imannya lagi up and down, merasa Tuhan meninggalkan, merasa putus asa, be strong. Jadilah kuat, percayalah kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Yuk baca, engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Lihat ya saudara, Tuhan itu dekat saudara. Hanya sejauh doa. Daripada takut lebih baik doa. Waktu saudara doa, Tuhan itu dekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, hari ini kalau kita berdoa, Tuhan itu selalu berbicara buat saudara dan saya, jangan takut. Selalu kita kalau teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya dulu kalau sudah stres, saya teriak sama Tuhan. Saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tidak kuat, Tuhan tolong. Satu kata yang Tuhan berikan buat saya ketika saya berteriak-teriak, Tuhan bilang gini, nak, jangan takut, jadilah kuat. Lihat ya, ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku, engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan, berikanlah keadilan. Ayat ini selalu jadi pegangan buat hidup saya. Ketika saya juga hidup dalam ketakutan, saya selalu ketika berdoa, Tuhan ingatkan, Eli jadi kuat, jangan takut menghadapi Goliat. Raksasa, walaupun kelihatannya hidupmu makin terpuruk hari ini, engkau tidak perlu takut, karena aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apakah ketika aku izinkan suamimu sampai punya 2 anak, aku meninggalkan engkau? Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan takut, jadilah kuat. Kenapa? Tuhan berkata, aku akan memperjuangkan perkaramu menjadi kemenangan. Perkaramu kelihatannya kalah, hari ini belum selesai, masih koma. Percayalah, setiap kali ending dari setiap proses hidupmu, titik itu aku yang pegang. Jadi hari ini kalau engkau lihat tokomu masih sepi, saudara tidak perlu berkecil hati, jadilah kuat, itu koma. Biarin iblis mau koma-koma, percayalah, tetap pada suatu kali hari ini juga Allah itu turut bekerja di tengah resesi usahamu, resesi rumah tanggamu. Dia bukan diam. Dia tidak meninggalkan, tapi dia sedang bekerja memperjuangkan perkara setiap orang benar menjadi kemenangan. Titiknya. Tidak ada titik dipegang iblis, tidak ada titik dipegang pelakor, tidak ada titik yang dipegang oleh kendala ekonomi krisis dunia ini. Tapi semua kehidupanmu berakhir dengan titik di tangan Tuhan. Hari ini mungkin cerita hidupmu masih di koma, belum selesai. Serinya masih dilanjutkan sinetronnya, koma. Besok ada seri serial ke
ke-32, ke-33. Tenang. Jadilah kuat, jangan takut. Aku sebagai seorang sutradara bukan meninggalkan engkau. Walaupun pelakor bisa punya 2 anak, menghina seolah-olah dia menang dicintai suamimu, aku tetap Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkaramu adalah Tuhan Allah, kota bentengmu, perlindunganmu, keselamatanmu yang tidak tergoyahkan, terkalahkan oleh apapun, sedang memperjuangkan perkaramu. Percayalah, itu bagian Tuhan yang tidak meninggalkan saudara. Yang kedua, Tuhan berkata, nak, aku menyelamatkan hidupmu. Aku menyelamatkan rumah tanggamu. Pada akhirnya, titik selalu berakhir dengan Tuhan menyelamatkan hidup orang benar. Tuhan menyelamatkan rumah tangga orang benar. Tuhan menyelamatkan usaha orang benar. Tuhan menyelamatkan masa depan orang benar. Yang ketiga, Tuhan membela orang benar. Kalau dia tidak meninggalkan saudara sekali-kali, berarti kehadiran Tuhan turut bekerja, itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak diam, tapi dia sedang bekerja, memperjuangkan perkara saudara, menyelamatkan saudara dengan titik. Dan pada akhirnya pembelaan Tuhan atas hidup saudara itu jelas pasti terjadi. Itu sebabnya hari ini yang sedang lemah imannya, mulai belajar menguatkan hati, be strong. Tuhan, aku percaya, tidak mau, karena Tuhan tidak pernah buang aku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Walaupun keadaan makin kacau, tetap aku percaya. Ini cuman ujian yang terakhir, ya. Tuhan adil dalam segala jalannya. Yuk kita lihat, Frans, siap ya. Tuhan adil dalam segala jalannya. Mazmur 145 ayat 14 sampai 15. Mazmur 145 ayat 14 sampai 15. Yuk, hari ini kita percaya Tuhan adil ya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Siapa yang hari ini rumah tangganya jatuh? Keuanganmu jatuh? Ataupun apapun keadaanmu jatuh hari ini. Jangan takut. Karena Tuhan adil, walaupun kelihatannya dia izinkan bencana, malapetaka, prahara dalam hidup rumah tangga, usahamu, maupun pandemi ini belum berlalu, tapi Tuhan tetap hadir, yaitu dia adil dalam segala jalannya. Dia tetap penopang. Kalau ditopang oleh kota benteng perlindungan keselamatan, percayalah, saudara makin lama makin kuat atau makin loyo, saudara, makin lunglai. Enggak, saudara. Waktu saya sadar bahwa Tuhan adalah penopang orang yang jatuh, waktu rumah tangga saya jatuh, saya sadar ayat ini, ketika Tuhan yang topang saya tidak akan menjadi orang yang kalah, saya akan menjadi orang yang semakin lama semakin kuat. Yang kedua, yaitu Tuhan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Hari ini, percayalah kalau Tuhan adil dalam segala jalannya, dia akan menjadi penegak. Saudara yang hidupnya hari ini dipermalukan, aib, percayalah, Tuhan menjadi Tuhan yang penegak bagi orang-orang yang sedang diaibkan oleh dunia. Saudara dianggap bodoh orang dunia, tidak jadi masalah. Saudara tetap jadi orang yang akan ditegakkan karena Tuhan adil dalam segalanya. Lihat ya, berikutnya, mata sekalian orang menantikan engkau, engkau pun memberi makanan pada waktunya, yaitu Tuhan penolong yang tepat waktu. Itu sebabnya ketika Tuhan adil dalam segala jalannya, hari ini kita semua akan melihat bagaimana kemenangan ada di pihak orang benar. Tuhan adil, Tuhan penopang, Tuhan penegak, Tuhan penolong yang tepat waktu. Ini ayat yang perlu saudara simpan. Jadi kalau mulai saudara lemah diintimidasi iblis, saudara katakan, enggak, aku punya Tuhan yang enggak pernah buang umatnya, aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, aku punya Tuhan yang adil di dalam segala jalannya. Hari ini di tengah susah sekalipun, pastikan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan menyayangi dengan kebesaran. Tuhan tidak rela hati, Tuhan melihat ketidakadilan,
Dan yang kedua, ketika dia tidak meninggalkan, hari ini Tuhan hadir turut bekerja, memperjuangkan perkaramu, dia menyelamatkan, membela saudara dan saya. Hari ini dia tetap berdiri sebagai kota benteng, yaitu penopang, penegak, dan penolong yang tepat waktu. 3P, penegak, penopang, dan penolong yang tepat waktu. Wow, saya sudah selesai baca quote yang terakhir ya. Percayalah hari ini saudara tidak akan pernah jadi orang yang kalah. Apapun terjadi, jadilah kuat. Seburuk apapun keadaan hidupmu hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan takut melihat kenyataan hidup yang terjadi. Tetaplah percaya Tuhan sebagai kota benteng dan gunung batu yang pasti menyelamatkan kita. Amin, saudara. Hari ini mau kita hidup tidak perlu dalam ketakutan. Siapa yang join di Zoom ini hidup dalam ketakutan, mulai malam ini kita buang. Kita mau jadi kuat. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan kota benteng, perlindungan, keselamatan. Ya, saya masih ada waktu sedikit, saya akan kesaksian ya, bagaimana ada seorang yang bersaksi. Kita percaya bahwa hari ini jangan anggap remeh semua hal yang buruk. Senyatanya di balik hal-hal yang buruk, sebentar lagi itu mujizat terjadi loh saudara. Jangan pernah menyerah, karena 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, saudara tidak tahu apa yang Tuhan perjuangkan perkara saudara di hari-hari ini. Ya, ada seorang ibu yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi hari itu dia hidup dalam satu kepahitan, keterpurukan, ya, karena dia tahu suaminya ketika berselingkuh itu sampai punya 3 anak, ya. Jadi sampai punya 3 anak dia baru tahu, saudara. Hari itu masalah rumah tangganya tidak main-main. Jadi waktu itu dia pahitnya luar biasa. Dia hidup di dalam satu kebencian, bahkan dia sampai sempat merancangkan suaminya mau dikasih minuman yang bercampur racun ya, supaya waktu itu dia sempat tanya-tanya juga gimana kalau kasih racun yang sampai nggak terdeteksi ya. Itu sudah pikirannya dirasuk sama iblis. Sampai suatu kali, yaitu tadi seperti Bu NN, ada seorang teman yang mengusulkan untuk konseling dengan saya. Hari itu dia nurut sama temannya. Dia pikir gini, ini cuma sekedar hanya sebagai pendengar saja. Tapi senyatanya dia sudah nekat, ya. Dia cuma kepingin sekedar aja sebagai pendengar. Apa sih kepingin tahu? Kalau seorang ibu pendeta menyarankan saya itu ngambil langkah apa? Jadi dia iseng-iseng, lihat ya, kasih karunia Tuhan turun loh. Untung dia nurut, ya itu memang anugerah. Kalau dia tidak nurut, dia sudah jalankan, mungkin dia mau bunuh suaminya. Singkat cerita, ketika saya konselingi, saya cuma bilang gini, satu kata, saya bilang, Ibu, kamu harus ngelepasin pengampunan. Bu Eli sudah keterlaluan. 3 Bu Eli, tidak main-main. Saya disakiti sudah tingkat tinggi. Ini sudah tidak bisa ada kata maaf. Waktu itu saya cuma bilang gini, Bu, Ibu tahu Ibu punya Tuhan yang besar. Punya 3, tapi hidup di dalam dosa. Sementara Ibu jangan sampai terlibat juga dengan apa yang Ibu lakukan. Ibu akan hidup di dalam dosa. Ibu alangkah lebih baiknya hari ini Ibu berdiri sebagai orang benar. Karena pembelaan Tuhan itu pasti nyata. Apakah Ibu hari ini berpikir bahwa Tuhan membuang Ibu, Tuhan meninggalkan Ibu? Tuhan itu Tuhan yang tidak adil. Saya cuma ngomong seperti itu dan saya bilang Tuhan itu adil kok Bu. Apa yang mereka tabur mereka pasti tuai. Tapi hari ini Ibu jangan ikut nabur benihnya iblis. Iblis lagi tarik Ibu juga supaya ikut nabur benihnya. Supaya apa? Wanita tobat ini bencana, suamimu mengalami bencana, Ibu sendiri juga sudah ditarget sama iblis. Ibu tidak sadar kan Ibu sudah masuk di dalam satu jeratnya iblis untuk sama-sama dibinasakan. Tidak ada dosa besar, dosa kecil Ibu. Kalau Ibu berani ambil jalan pintas, Ibu akan kena apa yang ditabur akan dituai. Singkat cerita, pertama-tama dia mengeraskan hati. Tapi ketika saya mulai mendoakan dia, ya, saya bilang, Bu, sudahlah Bu, belajar untuk menjadi kuat.
Ibu bukan hakim, ampuni sudah. Mulai belajar berdoa. Tuhan itu dengar, Tuhan itu melihat, Bu, apakah suamimu sampai punya 3 anak. Saya ini padahal berdoa loh Bu Eli. Jadi ceritanya suaminya ini kerjanya di luar pulau. Makanya dia tidak tahu sampai suaminya punya 3 anak. Dan singkat cerita ketika ibu ini mulai berubah. Dan dia tiap hari jatuh, dia telepon saya bilang, Bu, ayo Bu, lomba-lomba Bu, kuat, pasti. Suatu kali, dia terus melakukan hal yang baik, dan saudara tahu, Tuhan tidak pernah berhutang saat ibu ini kuat dan bayar harga. Dia rela sesaat. Itu tadi ya, Tuhan tuh rela hati enggak? Lihat ibu ini sampai punya 3 anak, kok rasanya belum ada jalan keluar. Tuhan tuh hanya sesaat demi kebahagiaan selamanya. Saudara tahu ibu ini taat dan dia jadi kuat. Dia tabur benih kebenaran. Kebenaran itu yang membela ibu ini. Saudara tahu suaminya diubahkan Tuhan. Dia bisa meninggalkan wanita ini dan 3 anaknya ditinggalkan. Hari ini rumah tangga mereka hidup di dalam kebahagiaan. Dan kalau ibu ini bersaksi, dia cerita, Bu Eli, untung ya Bu Eli, dulu saya dikasih teman saya nomor kontaknya Bu Eli. Coba kalau enggak, saya mungkin sudah jadi penghuni penjara. Enggak tahu jadinya wanita ini sudah mati atau suamiku sudah mati. Tapi hari ini Bu Eli perlahan-lahan suaminya berubah. Dan berubahnya itu enggak main-main. Anggur yang manis diberikan dalam rumah tangga ini. Dan dia bilang, Bu Eli, benar. Kalau rumah tangga dipulihkan Tuhan, anggurnya manis Bu Eli, beda. Kenapa? Karena itu timbul dari hati yang sudah dibentuk Tuhan. Masing-masing punya kerendahan hati. Masing-masing punya cinta yang mula-mula bukan hanya untuk urusan cinta nafsu, tapi cinta yang dari kasih Tuhan. Itu sebabnya ya, ibu-ibu, siapapun bapak-bapak juga yang bergabung malam ini, tetaplah kuat. Apapun keadaan hidupmu, seburuk apapun, kita harus kuat. Selama kota benteng perlindungan keselamatan itu berpihak pada saudara, titik happy endingnya, saudara akan jadi terhebat, terbaik, terbesar. Itulah janji Tuhan. Yuk, saya sudah selesai, Fran, nyanyi 1 lagu, kita mau berdoa, ya. Siapa yang hari ini sudah lemah, angkat tangan, saya mau doakan yang benar-benar butuh kekuatan, butuh jawaban, yang sudah jatuh tempo. Firman ini buat saudara dan saya. Ketika Tuhan kasih firman ini, jadilah kuat, itu berarti Tuhan berkata, sebentar lagi, aku akan menunjukkan kebesaran kasih setiaku. Akan ada banyak. Cara Tuhan bukan cara saudara. Kalau Tuhan berbicara kebesaran kasih dan dia tidak rela hati, percayalah, ketika saudara malam ini ambil keputusan jadi kuat, maka Tuhan akan memperjuangkan perkara saudara menjadi satu kemenangan. Ya, saudara yang punya pergumulan, yuk kita mau datang sungguh-sungguh. Ini masa yang berat, saudara. Malam ini Tuhan mau buat saudara dan saya, pesan ini buat saudara dan saya, jangan takut, jadilah kuat. Sekalipun engkau merasa bahwa keadaan hidupmu sepertinya ada di titik terbawah hari-hari ini. Engkau mungkin sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Dan Tuhan mau malam ini, Tuhan berkata, nak, jadilah kuat. Karena akulah kota bentengmu, akulah gunung batu keselamatanmu, akulah perlindunganmu. Selama engkau menjadikan aku menjadi Tuhanmu, gunung batumu, hidupmu itu tidak akan hancur. Aku sedang memperjuangkan perkara setiap anak-anakku malam ini. Engkau yang lagi ngalami terpuruk, engkau boleh angkat. Tuhan sedang ambil alih setiap beban yang terberat.
Berikan beban ini ke dalam tangan Tuhan. Karena malam ini dia berdiri, dia berkata, aku yang akan memperjuangkan perkaramu. Ketika aku yang berjuang dan aku yang berperang, kau cukup diam saja, maka kemenangan itu pasti terjadi. Hari ini engkau akan lihat jalan hidupmu berakhir dengan tanda titik di tanganku. Itu artinya keselamatan, kemenangan, kemerdekaan itu pasti terjadi. Aku sedang topang engkau, aku sedang tegakkan dan tolong engkau. Lihat, Tuhan berkata, pertolonganku tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini engkau mengambil alih tangan-tangan yang terangkat ke atas. Mereka sudah berkata, Tuhan, tolong aku. Hari ini, malam ini juga Tuhan itu tidak pernah jauh. Dia dekat kepada saudara dan saya. Hanya sejauh doa yang saudara naikkan. 1 menit saya beri waktu untuk berdoa. Karena Tuhan dekat. Tuhan dekat malam ini. Dia mau dengar curhatan setiap hatimu. Saudara boleh berkata-kata, apa yang menjadi beban terberatmu malam ini? Dia akan ambil alih. Dia memperjuangkan menjadi satu kemenangan. Saudara boleh berkata 1 menit saya beri waktu. Saudara boleh nangis, saudara boleh teriak, saudara boleh, tidak usah malu. Ini waktunya Tuhan dekat. Tuhan dekat, jadilah kuat. Kebesaran kasih-Ku hari ini dan selama-lamanya itu menyertai engkau di masa sukar. Terima kasih Bapa. Kami percaya engkau dekat buat setiap mulut yang menjerit malam ini. Mereka berteriak, tolong Tuhan keuanganku. Tolong rumah tanggaku Tuhan. Tolong sakitku Tuhan. Ambil alih Tuhan. Aku percaya Tuhan ketika Engkau ambil alih saat ini Tuhan, maka semua yang terbaik pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini kami semua mendapat satu kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima yang sakit sembuh, yang mengalami jatuh tempo Tuhan buka jalan. Yang lagi mau jual aset di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kirim pembeli dengan harga yang terbaik. Yang saat ini mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Pasangan hidup kami akan cinta Tuhan dan benci dosa. Saat ini juga Tuhan sudah mendengar. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Apa yang kami doakan tidak pernah berlalu sia-sia, bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman, kami bersyukur buat kesaksian, berkati Bu NN, berkati rumah tangga, berkati anak-anaknya. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Amen. Jangan lupa ikut hari Jumat ya, tentang bagaimana berkat itu buat keturunan orang benar ya. Bagus itu. Nanti ada kesaksian yang luar biasa ya. Oke, kita